Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Surya Salsabila. Di sini saya bersama rekan saya Muhammad Fakih Al-Muhtadi. Kami akan mempresentasikan materi tentang asimilasi Islam dan budaya lokal di Indonesia. Apa itu asimilasi? Asimilasi merupakan perpaduan dua atau lebih kebudayaan, dan dari dua atau lebih kebudayaan itu akan menghasilkan kebudayaan baru yang tanpa adanya paksaan dari pihak-pihak lain. Asimilasi secara perlahan terjadi dan sangat evolutif, yang artinya asimilasi terjadi dalam beberapa tahapan dengan kurun waktu yang cukup lama. Asimilasi ini digambarkan seperti kurva S, yang artinya pada tahap awal akan terjadi peningkatan yang lebih sedikit, akan tetapi dengan beriringnya waktu akan mengalami peningkatan yang lebih cepat. Islam sebagai agama dan cara hidup memiliki kompleks yang sama dengan asimilasi, dan sedangkan istilah asimilasi Islam merupakan perpaduan antara Islam dengan kebudayaan setempat. Bentuk perpaduan ini tidak terletak dalam pengajarannya atau ajarannya, melainkan pada proses penyelenggaraan ritual ibadah yang dilakukan dengan tidak menghilangkan nilai-nilai Islam. Namun, tidak semua umat muslim menerima terjadinya asimilasi Islam. Beberapa muslim berpendapat bahwa asimilasi tidak sesuai dengan agama Islam karena melibatkan penyerahan identitas, budaya, dan agama seseorang. Mereka melihat Islam sebagai cara hidup yang lengkap yang harus diikuti dalam semua aspek, dan percaya bahwa umat Islam harus menolak asimilasi dan mempertahankan identitas mereka. Mereka juga percaya bahwa Islam adalah agama yang dinamis yang dapat dipraktikkan dalam konteks budaya yang berbeda, dan bahwa umat Islam harus berintegrasi ke dalam masyarakat sambil mempertahankan iman dan nilai-nilai mereka. Hal ini sesuai dengan terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, dan tiada kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Artinya, kebudayaan yang ada harus dapat menjadi hal yang bermanfaat dan memiliki kegunaan bagi seluruh umat manusia, tidak hanya sebagian golongan umat semata. Pada akhirnya, hubungan antara Islam dan asimilasi bersifat kompleks dan beragam, dan bervariasi bergantung pada keyakinan individu dan konteks lainnya. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pengertian kebudayaan dan budaya lokal di Indonesia. Budaya merupakan pola asumsi dasar suatu kelompok masyarakat dan bisa juga diartikan sebagai cara hidup banyak orang atau juga pola kegiatan manusia yang secara sistematis diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya dengan cara proses pembelajaran untuk menciptakan cara hidup yang disesuaikan dengan lingkungannya. Sementara kebudayaan menurut seorang guru besar antropologi Indonesia, Konjaraningrat, diartikan sebagai hal-hal yang memiliki sangkutan dengan budi serta akal. Dan kebudayaan ini sendiri memiliki 3 wujud, yaitu yang pertama suatu ide, gagasan, nilai-nilai, norma, dan lain sebagainya. Serta yang kedua, suatu aktivitas yang memiliki pola dari manusia yang terdapat dalam suatu kelompok atau komunitas masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu benda-benda karya yang dihasilkan oleh manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebudayaan dapat didefinisikan dengan nilai-nilai bersama, kepercayaan, kebiasaan, perilaku, dan artefak yang menjadi ciri kelompok atau masyarakat. Hal ini juga mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan spiritual suatu komunitas yang ditransmisikan dari generasi ke generasi lainnya melalui bahasa, pendidikan, dan sosialisasi. Budaya juga mempengaruhi perspektif, sikap, dan perilaku individu serta memengaruhi cara hidup mereka.
termasuk pakaian, makanan, musik, seni, agama, dan tradisi mereka. Ini merupakan konsep yang kompleks dan beragam dan juga bervariasi di masyarakat yang berbeda dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Sedangkan budaya lokal menurut Ismail, budaya lokal merupakan semua ide, aktivitas, maupun hasil dari aktivitas manusia pada komunitas masyarakat di lokasi tertentu. Dalam hal ini dan di dalam wilayah Indonesia tersebut. Budaya lokal ini mengacu pada kebiasaan, tradisi, kepercayaan, dan praktik yang unik dan spesifik yang menjadi ciri khas wilayah, komunitas, dan lokalitas tertentu. Ini mencakup norma sosial, nilai, dan identitas yang dibentuk oleh konteks geografis, sejarah, dan lingkungan dari suatu wilayah tertentu. Budaya lokal ini dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara, termasuk bahasa, masakan, musik, seni dan kerajinan, festival, upacara, dan juga perayaan. Hal ini memberikan rasa identitas, kepemilikan, dan kontinuitas bagi masyarakat setempat dan seringkali mencerminkan keragaman budaya dan warisan daerah tersebut. Budaya lokal ini dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti globalisasi dan imigrasi yang dapat memperkenalkan ide, praktik, dan kepercayaan baru ke dalam komunitas lokal. Dan untuk pembahasan yang ketiga akan dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang asimilasi Islam dan budaya lokal Indonesia yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Setelah kita mengetahui apa itu asimilasi Islam dan mengetahui apa itu budaya lokal, dengan ini kita bisa menyimpulkan bahwa asimilasi Islam dan budaya lokal di Indonesia adalah perpaduan atau penyesuaian Islam dengan kebudayaan setempat. Perpaduan di sini bukan terletak pada ilmu yang diajarkan, melainkan pada pengajarannya atau praktikannya dalam sehari-hari yang disesuaikan dengan kebudayaan yang ada di lokasi tersebut. Indonesia adalah rumah bagi populasi Islam terbesar di dunia, dan Islam telah hadir di Nusantara sejak abad ke-13. Seiring dengan waktu, agama Islam telah berasimilasi dengan budaya lokal dan adat setempat, dan menghasilkan perpaduan unik antara praktik Islam dan beberapa kebudayaan yang ada di Indonesia. Asimilasi Islam dengan kebudayaan lokal Indonesia menghasilkan beberapa contoh, yang salah satunya adalah Islam di daerah Jawa. Budaya Jawa memiliki sejarah panjang dalam memadukan agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan asli. Ketika Islam masuk ke Jawa, ia tergabung dalam tradisi-tradisi yang ada, menghasilkan bentuk Islam yang sangat unik yang dipengaruhi oleh adat dan kepercayaan Jawa. Ini termasuk dalam praktek-praktek seperti selamatan, makan bersama yang disajikan setelah acara-acara penting, dan penggunaan musik gamelan dalam upacara keagamaan. Selanjutnya ada Islam Aceh. Aceh adalah provinsi di Indonesia yang mempraktekkan Islam sejak abad ke-12. Islam yang dianut di Aceh dicirikan oleh kepatuhannya yang ketat terhadap syariat Islam dan penekanannya pada tradisi Sufi. Hal ini telah menghasilkan praktik-praktik unik seperti penggunaan sistem hukum syariah yang ketat, pendirian pesantren, dan pengembangan arsitektur Islam gaya Aceh yang sangat khas. Bentuk asimilasi Islam dengan budaya lokal Indonesia bisa dalam seni musik, arsitektur, pakaian, makanan, maupun hal yang lainnya. Salah satu contohnya ialah Masjid Menara Kudus, di mana salah satu contoh ini merupakan bentuk asimilasi Islam dengan budaya lokal di tanah Jawa. Masjid Menara Kudus terjadi perpaduan antara unsur Islam dengan Hindu. Tanah Jawa sebelumnya memang sangat kental dengan kebudayaan Hindu. Islam hadir di tanah Jawa dan berasimilasi tanpa menghilangkan unsur yang ada sebelumnya. Selanjutnya adalah pakaian adat. Di Indonesia, baik pria maupun wanita sering mengenakan pakaian tradisional seperti batik dan kebaya. Pakaian ini telah disesuaikan dengan aturan berpakaian yang Islami, dengan wanita mengenakan jilbab dan gaun ataupun rok panjang. Contoh yang lainnya adalah wayang. Wayang adalah bentuk kesenian tradisional yang menceritakan tentang kisah-kisah
umat Hindu ataupun Mahabharata dan Ramayana. Namun dalam ceritanya yang telah diadaptasi untuk memasukkan tema moral Islam, dan pertunjukan wayang seiring diadakan bersamaan dengan hari raya dan perayaan Islam. Selanjutnya adalah tradisi kuliner. Masakan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum Islam, dengan daging babi yang dilarang dan daging halal yang diizinkan tersedia secara luas. Namun tradisi kuliner Indonesia telah berasimilasi dengan budaya lokal sehingga menghasilkan hidangan yang sangat khas dengan Indonesia. Selanjutnya ada festival Islam. Festival Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha dirayakan secara luas di Indonesia, tetapi juga telah disesuaikan dengan adat dan tradisi setempat. Misalnya saat Idul Fitri, masyarakat di Indonesia sering menampilkan tari tradisional seperti tari Saman yang berasal dari Provinsi Aceh. Dari penjelasan yang sudah kami jabarkan sebelumnya mengenai asimilasi Islam dengan kebudayaan lokal di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam hadir di Indonesia dengan menyesuaikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Hal ini sangat menjelaskan bahwa Islam merupakan rahmatan lil alamin. Selain itu pula, Islam menyatu dengan tanpa kekerasan. Islam bisa menyesuaikan diri di tengah masyarakat yang sangat beragam. Dengan begitu, kita selaku umat Islam di Indonesia, kita harus menjaga keragaman Islam yang ada di Indonesia dan tidak saling menyalahkan satu sama yang lainnya. Melainkan kita harus menjaga perdamaian sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.